warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil awyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita pada subuh ini kita oleh Allah dipermudah menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang baru kita tunaikan secara berjamaah. Ini bukti bahwa pada subuh ini kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat dan hidayah. Lebih-lebih kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan syikhah, diberikan al-faragh, kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagaimana yang telah diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa, terlena dengan dua nikmat itu. Artinya dua nikmat itu seolah-olah dianggap biasa, padahal nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Apa yang dimaksud nikmatani, dua nikmat itu? Asyihah wal faragh. Kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Dengan nikmat sehat ini kita bisa menunaikan kewajiban, kita bisa menjauhkan diri dari larangan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wal faragh, diberi kesempatan, sempat untuk menunaikan. Kadang kita diberi kesehatan, namun oleh Allah kita tidak diberi kesempatan, banyak kesibukan di luar, sehingga kewajiban tidak kita terpenuhi. Maka dengan dua nikmat yang seolah-olah kita tak menganggap itu nikmat, tapi menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan juga lebih-lebih kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kita, rumah kita oleh Allah ditempatkan dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna, bukan tidak sah, tapi tidak sempurna solatnya orang yang bertetangga dengan masjid, illa fil masjid, kecuali solatnya di masjid. Ini merupakan bukti. Seandainya kita jauh dari masjid, otomatis kita jarang ke masjid. Karena kita dekat dengan masjid, dengan secara otomatis kita bisa menyempatkan beribadah di masjid. Dan kata Nabi pula bahwa khairul buq'ati, yaitu paling baiknya tempat, masyajiduha, yaitu masjid, wa syarrul buq'ati aswaquha, paling jeleknya tempat adalah pasar. Kita duduk di masjid pada subuh ini, walaupun kita tanpa berzikir, kita duduk saja, itu ada nilai plusnya, ada nilai ibadahnya,
ketika kita niat iktikaf, nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala, itu ada nilai plusnya dibandingkan dengan kita duduk di rumah, walaupun duduk di tempat atau duduk di kursi, duduk di sofa, tempatnya enak, tapi di masjid tidak ada nilainya. Kalau di masjid kita duduk tanpa dzikir pun itu ada nilai plusnya. Mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati kita selalu berta'alluq, selalu berhubungan dengan masjid kita, dan mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala aktivitas ibadah kita itu adalah kita tempatnya adalah masjid kita. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, la tusaddur rihal, jangan kamu pergi illa ila salasi masajid, kecuali kalian tuh pergi ke 3 masjid. Kalau sama-sama masjidnya, kecuali yang 3 itu sama nilainya, itu sama. Antara Masjid Istiqlal dengan Masjid Al-Munawwarah itu sama, maksud sama itu nilainya. Kalau fisiknya mungkin beda, terkecuali di 3 masjid. Kalau 3 masjid ini kalau kita punya kemampuan, kita tak apa. Contoh pertama Masjidil Aqsa, yang kedua Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah, yang ketiga yaitu Makkatul Mukarramah. Karena ada nilai plusnya 3 masjid ini. Plus yang pertama Masjidil Aqsa 500 pahala dibandingkan dengan masjid kita. Kalau Masjid Nabawi 1000 kebaikan lebih baik dibandingkan dengan masjid. Satu mengerjakan kebaikan sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu lebih baik dibandingkan kita sholat 1000 rakaat di masjid di luar Masjid Nabawi. Yang paling agung pahalanya adalah kita sholat di Masjid Al-Mukarramah, yaitu Masjid Makkah. Itu luar biasa pahalanya, 100.000 satu kali kita sholat di Masjid Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, 1 kali rakaat, 1 rakaat itu lebih baik kita sholat di luar masjid itu, yaitu 100.000 kali. Mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita oleh Allah dipanggil untuk kita menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji, agar kita tak di sana masjid di Nabawi atau masjid Makkatul Mukarramah, kita memfungsikan diri untuk maksimal beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita syukuri. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami mencoba menjelaskan dan menguraikan apa yang disampaikan oleh ulama fikih. Dalam hal ini kami menyampaikan masalah iddah. Iddah itu penungguan ketika suami istri mengalami firaq. Firaq itu pisah, dalam bahasa Arab itu tolak. Kemudian selama seorang istri itu wajib melakukan iddah. Ketika terjadi cerai antara suami dan istri, itu istri tak boleh langsung kawin, tak boleh. Tapi kalau suami, apalagi cerai, nggak cerai pun kan boleh. Nanti 4. Dan yang dimaksud di sini adalah bagi perempuan yang terjadi tolak atau cerai dengan suaminya, maka wajib melakukan iddah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan iddah menurut syariat? Tarabbusul mar'ati muddatan, menunggunya seorang perempuan, muddatan pada masa, yu'rafu fiha bara'atu rahmiha, yang mana pada masa itu diketahui bahwa rahimnya itu bebas. Maksudnya bebas sperma dari
mantan suaminya, maka namanya waktu menunggu. Jadi iddah ini merupakan kewajiban seorang perempuan ketika dicerai oleh suaminya, itu menunggu masa. Dalam masa inilah dijamin, kalau dijamin rahimnya itu akan aman, tidak akan terjadi campur baur nanti ketika nikah lagi dengan suami yang lain, antara sperma yang sebelumnya dengan sperma yang baru ini. Maka itulah masa penantian, meyakinkan bahwa rahimnya perempuan itu adalah kosong, betul-betul kosong. Berapa muddahnya itu? Biakroin, yaitu dengan kuru. Kuru itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa kita dengan 3 sucian. Kalau perempuan itu kan mengalami haid, menstruasi setiap bulan, itu pasti mengalami. Tapi ada perempuan itu yang memang tak mengalami yang namanya menstruasi. Haid itu ada, mulai lahir sampai dewasa sampai berkeluarga, itu ada yang tak mengalami yang namanya menstruasi. Nah, ini yang pakai akro, yang pakai kuruk, itu 3 sucian, pakai 3 sucian, berarti dalam 1 bulan itu 1 kali haid, kemudian 1 bulan berikutnya mengalami. Maka perempuan itu paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Berarti kalau dikalkulasi dengan jam, 24 jam. 24 jam ini bukan berarti dalil istiqroknya Imam Syafi'i, bukan berarti setiap saat itu keluar, itu enggak. Maka ada bahasanya keluar ingkito. Ingkito itu enggak keluar 1 jam, keluar ingkito 2 jam, 1 jam lagi keluar ingkito tidak keluar. Terus dihitung, kalau itu dihitung 15 hari, kemudian darah itu dihitung nyampe 24 jam, berarti 1 hari 1 malam, maka darah itu namanya darah haid. Maka ukurannya paling sedikit 1 hari 1 malam, ghalibnya mayoritas itu 7 hari 7 malam, kemudian paling banyaknya 15 hari. Maka ukurannya situ. Bagi perempuan yang punya haid, maka iddahnya itu hitungannya adalah akro, salah 1 kuru, berarti 3 bulan. Yang kedua, au ashhurin, atau dihitung dengan yang namanya bulan. Kalau memang perempuan itu ditinggal suaminya, itu ada dalam posisi tidak haid, maka pakai bulan. Atau ditinggal suaminya, meninggal suaminya itu karena meninggal, bukan karena cerai, tapi karena meninggal, maka iddahnya menunggunya, boleh nikah lagi dengan laki-laki yang lain, itu pakai 4 bulan, yaitu 4 bulan 10 hari. Awat ihamlin, atau menunggu sampai lahir, kalau memang penceraian itu dilakukan pada waktu hamil. Jadi ketika hamil terjadi cerai, tolak antara suami dan istri, kemudian pas posisinya adalah hamil, maka tak boleh langsung perempuan itu kawin lagi dengan laki yang lain, harus menunggu sampai bayi yang ada dalam kandungan itu sampai melahirkan. Nah, itu namanya masa menunggu. Wal muqtaddatuh ala dzurbaini, perempuan yang melakukan iddah itu ada 2 macam. Yang pertama,
mutawaffa anha zaujuha, perempuan yang melakukan iddah disebabkan karena ditinggal meninggal suaminya. Jadi suaminya naudzubillah meninggal, kemudian tak boleh kawin, harus melakukan yang namanya iddah. Yang kedua, wa ghairu mutawaffa anha, yaitu perempuan yang melakukan iddah adalah perempuan yang tidak ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi ada orang melakukan iddah itu cerai biasa, yang kedua itu karena suaminya meninggal dunia, maka melakukan iddah. Posisinya ada perempuan yang haid, ada perempuan yang tidak haid, ada perempuan yang hamil ketika dicerai, maka harus menunggu. Jangan sampai kita kemudian belum sampai masa iddah kemudian nikah lagi, itu tak boleh, karena dalam posisi kewajiban untuk melakukan yang namanya iddah itu. Kemudian ingkanat hurratan hamilan fa iddatuha an wafati zawjiha biwad'il hamli kullihi. Bila mana perempuan itu merdeka, karena dalam Islam itu kita kenal ada dua, ada hurrah perempuan merdeka, ada budak. Kalau dulu itu ada budak. Budak itu dari mana budak itu? Ketika Nabi Muhammad melakukan perang kemudian menang, maka ditawan. Kalau laki-laki ditawan, kalau perempuan hartanya, perempuan dan harta itu dirampas. Nah, perempuan ini kemudian dibikin namanya budak, karena budak ini dianggap itu sebagian daripada harta. Nah, yang dimaksud hurrah di sini bukanlah budak. Maka ketika orang ini meninggal, apa posisinya cerai itu adalah posisi hamil, maka iddahnya adalah menunggu sampai lahir, baru itu boleh yang namanya melakukan pernikahan, itu hamil. Lah sekarang yang banyak, bagaimana kalau anak zina? Anak zina itu anak di luar nikah. Jadi sebelum meresmikan dengan diri dengan catatan pernikahan, kemudian melakukan hubungan terlarang sehingga mengakibatkan hamil. Nah, terus bagaimana iddahnya? Iddah yang boleh lah, karena ini adalah bukan dianggap nikah, maka syaratnya kan cerai dulu. Cerai itu berarti kan melalui proses pernikahan. Kalau enggak proses pernikahan, mosok dinamakan cerai. Maka dalam syariat itu ada istilah yang memang harus kita betul-betul pahami. Kalau tolak berarti sebelumnya pernah melakukan namanya akad nikah, kemudian cerai namanya itu firaq. Maka kalau cerai tolak berarti ada proses sebelumnya adalah nikah, akad nikah. Nah, kalau perempuan atau terjadi hamil di luar nikah, berarti pernikahannya tidak sah, kemudian hamil. Bagaimana iddahnya? Tidak menggunakan iddah. Boleh langsung untuk nikah, walaupun nikah dengan yang tidak bersangkutan. Punya si A yang menghamili dia, si A menghamili dia, kemudian tahu, kemudian si perempuan ini dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain. Apakah masih menunggu iddah? Tidak menunggu iddah, karena hamilnya ini
adalah tidak tercatat dan tidak ada nilai kehormatan menurut syariat, sehingga tidak usah menunggu iddah. Lantas bagaimana ketika melahirkan? Apakah anak ini intisab, ada hubungannya dengan pelaku? Apakah intisab ada hubungannya dengan yang mengawini? Berarti laki-laki yang lain. Ulama menjelaskan, ketika waktu menikah yang resmi dan sesuai dengan syariat, dalam posisi hamil dilihat. Ketika nanti lahirnya itu minimal 6 bulan dari pernikahannya 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, maka anak ini, anak yang dalam kandungan yang dihamili oleh orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, anak ini intisabnya, nasabnya itu bersambung dengan laki-laki yang mengawini ini, dengan catatan minimal 6 bulan dari pernikahan atau lebih. Umpamanya waktu kandungannya 2 bulan, kemudian masa kandungan 9 bulan, berarti 2 bulan ke 9 bulan berarti kan 7 bulan dari perkawinan itu, kemudian sampai melahirkan masanya 7 bulan. Anak yang lahir ini tidak intisab, tidak ada hubungan dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, tapi ada hubungannya dengan laki-laki yang mengawini ini. Maka syaratnya minimal 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, umpama 5 bulan, kemudian lahir setelah kawin 6 bulan lahir, maka anak ini tidak intisab, artinya tidak ada hubungannya dengan kewalian, tidak ada hubungan dengan laki-laki yang mengawini ini. Terus bagaimana dengan pelaku, orang yang tangguhnya? Apalagi berarti anak ini tidak punya wali ketika nanti sudah besar. Kalau perempuan itu enggak punya wali, walinya adalah wali hakim ketika mau menikah. Dan kalau ini anak perempuan, karena tidak intisab kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab, maka kalau pelaku itu mau kawin dengan anaknya yang tidak melalui pernikahan atau melalui zina, sah-sah saja, karena anak ini tidak ada hubungan darah menurut syariat. Oh, itu kawin dengan anaknya, karena anak itu dianggap itu ada hubungan darah kalau memang itu didahului dengan pernikahan yang sah. Nah, hal yang semacam ini kan sudah jelas bahwa kalau sudah hamil berarti anak dia, iya, menurut syariat bukan anak yang sebenarnya daripada dia. Maka anaknya, kalau perempuan pelaku mau ngawini lagi kepada anak ini yang di luar nikah, maka sah-sah saja, karena tak ada hubungan sama sekali, baik dalam bentuk waris, dalam bentuk yang lain, tidak ada hubungan, putus hubungan menurut syariat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu merupakan ketika perempuan ketika ditolak, dicerai oleh suaminya dalam posisi hamil. Maka ada 2 alternatif. Kalau hamilnya itu intisab kepada laki-laki yang pertama, itu harus menunggu masa iddah. Iddahnya sampai kapan? Sampai perempuan ini melahirkan, maka boleh untuk kawin. Kalau yang ada di dalam kandungan itu tidak intisab, artinya tidak berhubungan dengan yang menghamili, berarti artinya apa? Di luar nikah hamilnya, maka tidak usah menunggu sampai melahirkan,
Cuman konsekuensinya yang tadi saya sampaikan, kalau lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan itu, anak ini tidak kesambung. Kalau lebih dari 6 bulan, berarti anak ini adalah kesambung dengan yang mengawini yang terakhir. Kenapa demikian? Karena paling sedikitnya orang hamil itu 6 bulan. Paling menurut syariat, paling sedikitnya orang perempuan hamil itu 6 bulan. Ghalibnya, mayoritas itu adalah 9 bulan. Paling banyak yaitu 4 tahun. Nah, standar yang semacam ini kemudian dipakai oleh para ulama dan para fuqaha. Artinya kalau memang dites DNA, katanya intisab, tapi tes DNA-nya nggak valid ya, karena memang hasil anak ini dari yang pertama. Cuman di dalam syariat itu dipastikan kalau anak itu boleh ketika menikah diwalikan oleh yang mengawini yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Bisa saja dalam hukum fikih itu adalah dhonnid dilalah, secara dhonnya saja, bukan secara fakta. Maka ketika kita bertransaksi jual beli atau bagaimana, yang dinilai itu adalah fakta. Tapi kalau dalam ibadah itu dua yang dinilai adalah fakta dan dhon. Contoh kalau ibadah itu ada nilai duanya, fakta dan dhon. Contoh ketika kita sholat duhur, gelap, listrik mati, jam pun mati, nggak tahu kalau ini waktu masuk duhur apa enggak. Yang pertama dhonnya di situ adalah sudah masuk duhur, tapi kenyataannya nggak masuk duhur. Kita sholat Allahu Akbar, sah apa enggak? Tidak sah sholatnya. Maka kedua-duanya dipakai di dalam ibadah. Tapi dalam muamalah dhon itu nggak dipakai, harus fakta, realita yang dipakai. Contoh kita menjual barang itu barang antik umpama kan, barang antik. Pernah kita itu punya barang antik cuman hilang. Ternyata menemukan di jalan barang antik itu. Perkiraannya ini bukan milik saya, milik orang, tapi tak apalah karena saya butuh umpama, dijual barang itu mahal karena barang antik. Dhon kita kan punya orang, bukan milik kita. Tapi lambat laun ternyata barang antik yang kita temukan di jalan itu adalah milik saya yang pernah hilang, milik kita yang pernah hilang. Sah apa enggak jual belinya? Sah. Dhonnya itu tidak dianggap. Lain dengan ibadah. Kalau ibadah, kalau ini adalah belum masuk waktu duhur, tapi kita pastikan. Kalau kenapa? Karena dalam hati itu ada 4. Dalam hati kita bisa dibohongin. Yang pertama wahm, bahasa Arabnya itu wahm. Wahm itu adalah 30% benarnya, 70% salahnya. Wahm namanya. Kemudian yang kedua syak. Syak ini 50% benarnya, 50% benarnya. Hati kita yang menilai. Yang ketiga dhon. Dhon ini adalah 70% benarnya, 30% salahnya. Kebalikan daripada wahm. Yang terakhir yakin, berarti 70% benarnya. Itu dalam fikih ngaturnya, dalam ibadah seperti itu. Maka fakta, kalau kita tes DNA anak yang lahir kemudian yang dinikahi oleh orang yang kedua, yang jelas anak itu pasti dari anak yang orang yang pertama. Tapi untuk satu enggak, karena ukurannya enggak ke situ. Ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah karena paling sedikitnya hamil itu 6 bulan, maka cara berpikir dan cara untuk menisbatkan anak kalau lahir lebih dari 6 bulan dari perkawinan, maka dia akan intisab.
maksudnya ada hubungan darah. Tapi kalau tidak, berarti tidak ada hubungan. Ini adalah iddah. Artinya apa? Kesimpulannya, iddah itu harus dikerjakan oleh perempuan, dan pada masa iddah itu tak boleh kemana-mana. Maka nafkahnya dari mana? Nafkahnya dari suaminya. Karena dalam iddah itu, kenapa syariat menganjurkan, mensyariatkan iddah? Biar suami itu berpikir mau kembali apa enggak, kembali apa enggak. Dalam masa iddah itu enggak boleh, kalau mau kembali enggak boleh dengan akad jadidin, enggak boleh dengan akad. Artinya tak harus. Bagaimana? Hanya mengatakan roja'tuki, saya kembali kepada engkau sebagaimana seperti semula. Itu sudah masuk, berarti sudah sah lagi. Maka di dalam iddah itu adalah masa penantian. Yang kedua, biar suami itu berpikir dua kali. Ya, punya anak, nanti hubungannya rusak, anak itu baginya, kurban itu anak. Jadi mau berpikir, oh udahlah kembali. Kalau udah kembali, mau kembali, positif kembali, dia nggak usah bi'akdin jadidin, hanya dengan mengatakan roja'tuki, dek saya kembali lagi. Itu sudah sah, dianggap suami istri. Dan itu namanya tolak roj'i. Hubungannya dengan tolak. Tolak itu ada tolak roj'i, ada tolak bain. Lah ini kita lebih dalam. Dan juga dalam berkeluarga kita berhati-hati. Kalau tolak nikah itu nggak boleh kita buat main-main. Walaupun nggak serius, bahasa tolak itu pasti terjadi. Artinya enggaklah cuman saya gurau, enggak cuman saya main-main sama istri. Tak boleh. Kalau sudah, dek saya cerai, kamu cerai, itu sudah cerai sudah. Begitu juga nikah, nggak boleh main-main nikah ini. Maka disyaratkan, disunahkan hibbah terlebih dahulu. Hibbah melamar dulu, kemudian baik istikharah, dijelaskan kufu apa enggak, apa biar kita itu tidak merasa kecewa nanti setelah ada resepsi pernikahan. Dan itu yang paling abghadul halal indallah, paling dibenci perkara yang halal menurut Allah subhanahu wa ta'ala adalah tolak. Halal tapi sangat dibenci oleh Allah tolak, karena akan melahirkan retaknya hubungan, putusnya hubungan. Yang menjadi korban kalau punya anak adalah anak dan orang yang sekitarnya akan mengalami putus hubungan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog atau sebagai pengantar. Mungkin ada yang ditanyakan dalam hal ini, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaannya terkait iddah. Yang pertama, orang yang sedang masa iddah itu kan tidak boleh keluar. Nah, itu batasan keluarnya seberapa jauh? Apakah dari pintu rumah atau pintu halaman? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya keluar ditemani oleh mahramnya, itu apakah diperbolehkan atau sama sekali memang tidak boleh keluar? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, iddah itu, orang perempuan yang melakukan iddah sebenarnya itu dalam genggaman, masih dalam genggaman suami. Nafkahnya, semua urusannya, tempat tinggalnya itu harus diurus, dan yang tanggung jawab adalah suami. Makannya semua itu ditanggung jawab oleh suami, karena itu adalah masa iddah. Dalam tolak roj'i itu, ketika suami naudzubillah meninggal, maka istri yang melakukan iddah itu masih berhak mendapatkan warisan dari suami itu. Maka istri tak boleh, harus ada di tempat. Boleh keluar kalau memang ada izin daripada suami ini, karena dalam masa tolak roj'i.
Dan yang kedua, yang nggak boleh keluar itu adalah ketika perempuan itu melakukan iddah wafat. Iddah wafat itu ditinggal suaminya meninggal. Itu tetap boleh keluar dari rumah. Terus yang kedua, nggak boleh menghias diri, tak boleh bepergian. Dan sampai di mana? Syariat tidak kaku dalam mengatur hal ini. Artinya kalau memang terpaksa, mau beli makan nggak ada yang disuruh, mau beli minuman nggak ada yang disuruh sendirian, itu hanya sebatas itu saja. Itu namanya ihdat. Maka kan ada dua, ada orang melakukan iddah perempuan itu karena ditinggal suaminya cerai, ada perempuan yang melakukan iddah itu ada kalanya ditinggal wafat oleh suaminya. Yang ditinggal wafat oleh suaminya itu melakukan ihdat. Ihdat itu menjauhkan diri, harus di rumah, tidak keluar, tidak pakai parfum. Dia tidak pakai parfum, keluar kemudian tuh beli makanan pakai parfum, menghias diri, itu tak boleh. Di dalam iddah yang disebabkan ditinggal oleh suaminya, disebabkan meninggal. Lah itu keluarnya bagaimana keluarnya? Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, hanya sebatas kebutuhan itu saja, itu diperbolehkan. Kalau iddahnya iddah yang ditinggal suami karena tolak, maka iddah itu, maka sang istri ini yaitu harus ada di tempat. Itu maksudnya Ustaz. Ya. Mungkin ada yang lain? Masa ya, silakan. Salam warahmatullah. Pak Ustadz, ada pasangan dia selalu ribut itu kan. Gampang kali ngucap talak, kamu talak, saya talak gitu kan. Ya. Gampang kali gitu yang ngucap kayak gitu. Jadi suatu ketika dia langsung ngucap talak itu, saya talak kamu 3 kali. Jadi dia langsung mengucap saya talak kamu 3 kali. Tapi dalam 1 minggu dia balik lagi, kawin lagi gitu, dikawinkan sama ustadz gitu. Itu gimana hukumnya Ustadz? Jadi bahasanya tolak 3 kali gitu. Iya, dia ngucap sama istrinya, kamu saya talak 3 kali langsung. Iya. Nah, terus dalam waktu 1 minggu itu dia balik lagi ya. Tapi dinikahkan gitu sama ustadz itu. Oh, dinikahkan sama iya ustadz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, karena dalam tolak itu ada 2 bagian, ada tolak roj'i, ada tolak bain. Tolak roj'i itu menurut ulama fikih itu tolak yang terjadi 1 kali atau 2 kali, baik di situ berangsur atau sekaligus. Kadang ini sekarang tolak, kembali lagi, besok cekcok lagi, talak lagi, berarti sudah 2. Ini boleh kembali. Kemudian cekcok lagi 3 kali. Ini nggak boleh kembali karena namanya tolak bain. Tolak bain itu batas maksimal, tidak boleh kembali, harus ada pelantara yang namanya mahallil. Mahallil itu yang menengah-nengahi. Maksudnya sudah tolak 3 kali, nunggu iddah, nikah dengan laki lain, kemudian pisah lagi, tolak lagi dengan laki yang lain ini, nunggu iddah lagi, baru mantan suami bisa kembali. Jadi prosesnya ribet prosesnya dan sulit prosesnya. Iya, kalau yang menikah yang terakhir mau nelak, kalau enggak tetap jadi istrinya yang sah. Maka tak boleh ketika di dalam akad itu kan ada disiasati kan, kamu coba istri saya nikahin, nanti saya kasih imbalan.
benarnya itu hilah namanya. Maksud hilah itu menghila hukum. Yang nggak boleh itu kan mut'ah, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi dengan waktu, namanya nikah kontrak. Kalau bahasa kita itu nikah kontrak. Di masa saya nikah kamu selama 1 tahun, saya nikah kamu selama 1 hari 1 malam, itu nggak boleh. Itu namanya nikah mut'ah. Di dalam tolak bain itu harus proses. Yang pertama, setelah dia menjatuhkan tolak bain, nunggu iddah, kemudian kawin. Nah, yang ngawini yang kedua ini namanya mahalil. Kalau dia mau nelak, itu pun bisa sah nikahnya, maksudnya bisa sah mau kembali lagi kalau yang suami yang kedua ini ada hubungan intim. Kalau nggak ada hubungan intim, tidak sah mantan suami kembali lagi. Maka syaratnya harus ini yang dipenuhi. Yang kedua, setelah ditolak nunggu iddah lagi. Nah, kemudian yang kedua prosesnya, tolak itu adalah tolak bain dengan cara sekaligus. Tolak tuki salasan, ku telak kau 3 kali. Itu menjadi tolak bain. Syaratnya mau kembali, yaitu harus sang istri ini harus nikah dengan laki-laki lain. Maksudnya nikah dengan laki-laki lain ini adalah setelah mengalami hubungan intim, baru ini. Kalau ini mau nolak, kalau yang nggak mau ya percuma kan ya, percuma, tinggal nunggu tak ada kepastian. Kalau ini ada maunya, udah enak lah kita dengan ini, udah nggak usah tolak. Kan syariat disahkan dalam syariat, maka tinggal nunggu aja. Nah, kalau prakteknya tanpa mahalil terjadi tolak bain, walaupun dengan akad bi'akdin jadidin, hukumnya tidak sah karena status perempuan ini adalah namanya melakukan iddah disebabkan tolak bain, bukan tolak roj'i. Maka yang perlu kita pahami, tolak bain itu ada 2 prakteknya, yaitu bertahap. Yang ketiga sekaligus. Engkau telak 1000 kali, ya tetap namanya telak bain. 100 kali saking marahnya, namanya talak bain. Saya talak 2 kali berarti talak roj'i. 3 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, itu namanya tolak bain secara sekaligus. Nah, ini bagaimana mau kembali, yaitu dengan adanya mahalil. Mahalil ini yaitu orang lain yang menikahi dia sekaligus berhubungan intim, kemudian dia setelah itu telak, nunggu iddah, dia baru kembali. Dan sekarang kan masih mau kembali lagi, dia panggil orang, oh Pak nikahi dia, udah, tapi jangan hubungan intim, tak sah, akadnya tak sah, tak boleh dia itu kembali. Maka syaratnya harus ada hubungan intim di antara istri ini, mantan istri, dan yang menikahi. Awas ya, jangan hubungan intim yang nggak sah, walaupun sudah ada akad nikah tapi tak hubungan intim dengan istrinya, mantan istrinya, maka mantan suami nggak boleh itu kembali. Makanya pahami, tolak bain itu dengan 3 jalur ini, 2 jalur dengan cara pertama bertahap, 1, 2, 3, talak 3 kali, yang kedua itu sekaligus. Itu berarti pernikahannya bagaimana, langsung nikahkan, sah-sah, apa namanya, tak sah pernikahannya, tak sah pernikahannya. Ya, oleh karenanya sampai sekarang kasih pemberitahuan, kita yang tahu umpamanya kasih tahu dia. Jadi karena ini tak boleh langsung, tak boleh. Kenapa? Dalam proses cerai itu luar biasa, luar biasa. Maka antara tolak dan nikah nggak boleh kita main-main. Maksudnya nggak boleh main, gurau pun itu jadi. Umpama kita punya teman, punya anak cantik, gimana anaknya, yuk kawinkan. Ndak, ini gurau ini.
bilang, udah saya kawinkan anak ini dengan kamu, anak saya dengan kamu, mas kawin, terus bilang saya terima nikahnya, jadi enggak cuma gurau, pasti jadi cara syariat itu jadi, itu istrinya dia walaupun dalam posisi itu gurau. Mungkin ini karena waktu sudah masuk sholat isyraq, atas nama bibida saya yang saya sampaikan itu adalah merupakan referensinya saya ambil dari kitab Al-Bajuri, syarah daripada hasyiah daripada Fathul Qorib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena masalah ilmu tanpa ada batas kurang terus, maka kita disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita selalu menghadiri majelis ilmu agar kita nambah ilmu, kita nambah dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.